Cara kerja algoritma YouTube dan bagaimana Anda bisa dengan cepat mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber supaya Anda bisa segera monetize. Dan pada video kali ini ada 4 topik yang akan saya bahas. Apa itu algoritma YouTube, bagaimana cara membuat orang-orang itu nonton video Anda dan suka betah di situ. Lalu apa 5 poin penting untuk Anda bisa menang dari algoritma YouTube? Dan poin keempat adalah rahasia yang jarang dibagikan oleh banyak guru di luar sana. Dan ini adalah kesimpulan dari banyak sekali materi yang sudah saya pelajari dan praktekkan tentang bagaimana Anda sebetulnya bisa menang dan mengakali hack algoritma YouTube ini. Oke, sebelum kita mulai, saya akan jelaskan juga kepada Anda seperti apa algoritma itu, cara kerjanya, apa tipsnya, apa strateginya. Dan apabila Anda suka dengan model video seperti ini, Anda bisa tinggalkan komen juga suka gitu ya, atau bermanfaat nih nanti. Dan sebelum itu, perkenalkan nama saya Kristo Uteru, saya membantu pebisnis untuk bisa meningkatkan omset mereka, profit mereka, terutama lewat konten video. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau bagikan tentang apa itu algoritma YouTube ya. Langsung aja, kita akan langsung bicara tentang algoritma ini. Tetapi mungkin saya nggak bisa terlalu detail karena takutnya akan sangat panjang ya. Jadi Anda perhatikan baik-baik dan kalau ada bagian yang kurang jelas Anda tanyakan di bagian komentar. Saya akan jawab atau kita akan bahas di video berikutnya. Oke, yang pertama adalah apa itu algoritma YouTube. Saya baca pelan-pelan supaya Anda paham ya. Semakin lama seseorang nonton atau buka YouTube lewat channel atau video Anda ya, semakin bagus rating Anda ya. Jadi YouTube itu meminta supaya orang-orang itu datang ke channel Anda atau ke video Anda dalam tanda kutip, yaitu datang ke YouTube itu sendiri dan mereka menghabiskan banyak waktu di sana. Dan dengan cara seperti itu, Anda akan mendapatkan rating yang sangat baik dari YouTube. Dengan dikasih rating yang bagus, nanti robot dari si YouTube ini, algoritma ini kan robot, artificial intelligence, rumus yang bekerja tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, itu nanti dia akan berusaha untuk, ini channel bagus, video ini bagus, orang nonton lama, retensinya tinggi, orang suka klik, orang suka interaksi di situ, ya kan? Terus kemudian karena menghabiskan banyak waktu, di YouTube terutama, video Anda akan dapat ranking bagus dan Anda akan didorong supaya yang nonton lebih banyak. Nah, itu intinya. Itu adalah kunci dari algoritma YouTube ini. Jadi, kalau Anda cari selama berapa tahun ini belum berubah dan harapan saya ke depannya nanti juga belum berubah, hanya saja nanti akan ada perbaikan-perbaikan, tetapi ini adalah formula yang dari tahun ke tahun terus sama, ya. Dan saya akan kasih kepada Anda update terbarunya seperti apa. Oke. Algoritma YouTube ya, intinya adalah hal yang pertama kali harus Anda lakukan adalah Anda harus perhatikan ini. Bagaimana caranya ketika video Anda masuk ke YouTube, video Anda itu bisa ditemukan terlebih dahulu oleh si YouTube. Ya, oleh si YouTube. Lewat apa? Lewat metadata SEO. Metadata SEO. Metadata itu artinya adalah kata kunci ya yang memudahkan YouTube untuk memahami video Anda itu tentang apa. Nah, lalu setelah YouTube memahami, oh ini video Anda, dia baru bisa kasih video tersebut kepada penonton Anda. Ya, jadi kalau seumpama video Anda tidak bisa ditemukan oleh penonton, berarti bisa jadi yang salah adalah video Anda tidak ditemukan oleh si YouTube. Kenapa begitu? Karena dalam 1 menit, dalam 1 detik ada banyak sekali video yang diposting di YouTube, ya. Dan Anda harus perhatikan Anda itu cuma setitik air di tengah badai hujan, ya, hujan badai. Jadi artinya itu ada banyak sekali video yang Anda harus bersaing dan fase pertamanya adalah Anda harus perbaiki terlebih dahulu metadata ini, ya, metadata. Nah, ini nanti dengarnya akan sedikit teknis tetapi Anda coba perhatikan karena nanti saya akan jelaskan satu persatu kepada Anda. Yang kedua adalah bagaimana caranya membuat orang-orang itu mau nonton video Anda dan betah dengan video Anda? Ya, poinnya sebetulnya tentang ini. Thumbnail Anda harus menarik untuk membuat orang-orang mau klik dan nonton video Anda. Lalu judul Anda memang jelas sesuai dengan apa yang mereka mau tonton, ya. Kemudian isi dari konten Anda itu berbobot dan ada interaksi yang Anda lakukan selama Anda membuat video ini. Nah, sampai di sini saya percaya Anda udah mulai paham dan Anda udah sering dengar. Oh, ini kayaknya saya udah sering tahu, Pak. Nah, kira-kira poin pentingnya seperti apa nih kalau seumpama saya mau tingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi. Nah,
Ada 6 sumber jam tayang, ada 6 sumber yang membuat video Anda ditonton, dan ini adalah menurut salah satu channel YouTube yang paling sering membahas tentang YouTube di Indonesia, yaitu Dan GC, ya. Dia bahas ada 6 sumber jam tayang, dan ini menarik banget, dan saya mau kutip poin ini. Yang pertama menurut dia adalah dari kotak pencarian, ya, dari kolom search. Kemudian dari kolom rekomendasi apakah kemudian video Anda itu muncul setelah di search, muncul nggak video Anda, ya. Kemudian notifikasi, ketika Anda subscribe tentu Anda akan dapat notifikasi, atau mungkin ada komen yang dibalas, nah itu bisa juga. Kemudian dari kolom trending, apakah video Anda masuk ke trending apa enggak. Suggested, apakah ketika orang nonton video Anda, terus kemudian video Anda udah mulai direkomendasikan oleh YouTube di kolom sebelah kanan, atau kalau di handphone di bagian agak bawah, ya. Dan terakhir adalah subscription. Nah, 6 hal ini adalah poin-poin yang membuat orang-orang kembali dan masuk ke YouTube, membuka channel Anda atau membuka video Anda. Ya, itu poinnya. Nah, ini sumbernya nih. Dan kalau Anda perkuat 6 sumber magnet ini, saya percaya Anda bisa dapat lebih banyak watch time dan lebih banyak subscriber. Oke. Sekarang pertanyaannya, Pak, saya udah perhatiin dari tadi, ya. Tapi bagaimana caranya saya bisa dapat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber ini dengan cepat? Anda harus tahu bahwa poin pentingnya tidak ada sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Tetapi kalau sama sekali tidak Anda rencanakan dengan baik, tentunya 1.000 malam pun tidak akan tercapai. Jadi, ada 5 poin penting yang harus Anda perhatikan apabila Anda mau menang dari algoritma YouTube ini, ya. Jadi Anda bisa menang, tetapi kalau Anda tidak perhatikan, bisa jadi selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun pun channel Anda ya cuma ratusan subscriber atau 10-20 view doang, ya. Itu bakal sayang banget. Nah, yang pertama adalah dari konten Anda sendiri, video Anda, ya. Video Anda itu harus jelas, harus enak, harus berkualitas, ada value yang Anda bagikan di situ, ada edukasinya, ada ilmu Anda, ada pengalaman Anda, ada cerita Anda, ada kisah inspirasinya, ada motivasinya. Nah, ini menurut saya adalah video yang saya suka. Nah, Anda suka dengan video yang seperti apa? Itu kembali ke masing-masing niche. Anda suka bermain game, ternyata banyak makian Anda suka. Ya udah, Anda coba buat yang sama, tetapi kurangi kata-kata kasar karena YouTube mulai menolak monetize untuk video dengan banyak F-word atau A-word atau apapun itu, ya. Kata-kata kasar lah, kurangi. Nah, yang penting adalah video Anda jelas, isinya jelas, bermanfaat. Itu hal pertama. Lalu, hal yang kedua adalah video Anda itu harus mengundang interaksi. Jadi Anda harus banyak sekali melemparkan interaksi kepada orang-orang. Ya, contoh misalnya adalah minta mereka untuk kasih komen, minta mereka untuk like, minta mereka untuk share, tetapi jangan sedikit-sedikit komen, sedikit-sedikit komen gitu ya. Jangan. Lalu kemudian kasih kuis. Kasih kuis, itu contohnya misalnya begini, tebak-tebakan. 5 tips ini mana yang Anda suka, itu contohnya. Ya, atau misalnya, masih ingat nggak tips yang ketiga tadi apa? Nah, gitu ya. Terus suruh mereka tulis di komen. Nah, itu kuis. Lalu kasih pertanyaan. Pertanyaan tuh misalnya, Anda lebih suka tips yang mana? Ya, bebas, dia jawab apa aja ya. Atau kasih perintah. Perintah misalnya, share, like. Nah, itu perintah. Jadi bisa meminta, bisa bertanya, bisa mengasih perintah. Nah, itu interaksi. Oke? Semakin banyak orang melakukan interaksi di channel Anda, orang semakin suka. YouTube-nya semakin suka. Nah, yang ketiga adalah tentang metadata. SEO. Ya, SEO ini adalah bagaimana caranya membuat video Anda dikenali oleh YouTube, baru kemudian bisa dicari oleh audiens Anda, penonton Anda. Nah, hal yang penting adalah ketika Anda udah memahami konsep ini, video Anda kapanpun itu akan bisa ditemukan oleh orang-orang. Jadi ini adalah sebuah strategi jangka panjang yang banyak sekali orang-orang kemudian abaikan. Mereka nggak peduli dengan ini, ya. Pertama, metadata di mana? Di judul. Ya, judulnya harus jelas, bisa dicari oleh orang-orang. Lalu ketika udah menentukan satu judul, ya, deskripsi video Anda juga harus menjelaskan tentang judul tersebut. Teksnya juga harus, kemudian hashtagnya juga relevan, nama file dari video Anda dan thumbnail Anda itu sama dengan judul Anda, ya. Terus kemudian di subtitle, di caption, itu harus ada kata-kata yang mengandung judul Anda. Nah, nggak harus dikasih caption semua, ya, kuncinya begitu. Tetapi di bagian penting yang ada Anda sebutkan tentang judul Anda atau tag Anda buat captionnya atau subtitlenya. Nah, itu akan memudahkan
YouTube menemukan video Anda, lalu kemudian dia akan kasih kepada orang yang menurut dia tepat. Nah, itu poin pentingnya, ya. Itu poin pentingnya tentang metadata. Nah, lalu yang keempat adalah seperti di video yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Anda bisa cek aja videonya sebelum ini. Ya, saya bahas tentang apa aja thumbnail yang menarik dan bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik. Nah, intinya adalah thumbnail Anda itu harus menarik dan mengundang klik, ya, mengundang klik dan menarik. Intinya dia tentang apa poin utama yang ada dalam video Anda dan Anda arahkan ke tengah supaya mereka klik tombol play itu, ya. Arahkan tulisannya di tengah, Anda nunjuk ke tengah, ada panah ke tengah dan lain sebagainya. Nah, itu thumbnail yang menarik, oke? Dan ada banyak sekali riset lain tentang thumbnail, Anda cek aja di video saya yang lain. Nah, yang kelima adalah sesuatu yang paling sering orang tidak garis bawahi dan abaikan, yaitu adalah konsisten posting di jam dan hari yang sama kalau bisa. Ini susah banget. Terutama buat Anda-Anda yang merasa bahwa YouTube is not my life, ya, tetapi setiap hari ngomong YouTube is my life, YouTube is my life. Nah, tetapi mereka lupa memperlakukan YouTube mereka, channel mereka seperti sebuah pekerjaan yang memang benar-benar harus mereka kerjakan. Betul, kalau seumpama Anda berharap bahwa aku ini kan cuma mau senang-senang di YouTube. Kalau mau senang-senang, artinya Anda jangan pedulikan adanya AdSense, jangan pedulikan kalau nggak ada yang nonton. Tapi kalau Anda fokus supaya ada yang nonton, bisa dapat AdSense, atau pada akhirnya sebetulnya kalau mau dapat duit dengan cepat adalah Anda bisa merekomendasikan produk tertentu, atau Anda kerjasama dengan brand tertentu, Anda pakai baju tertentu, Anda pakai apapun itu, ya, yang Anda kemudian bisa sebutkan di dalam video Anda. Terus ya nanti Anda minta bayaran dari situ, barter, ya, karena mereknya disebut, Anda terima duit. Nah, itu juga bisa. Kebanyakan modalnya adalah affiliate, ya, itu contohnya seperti itu. Saya nggak jelaskan panjang di sini, tapi itu adalah cara tercepat untuk Anda bisa dapat duit dari video Anda. Nah, sekarang ada 3 bonus, ya, ada 3 bonus, 3 rahasia yang akan saya bagikan khusus buat Anda, karena Anda udah nonton video ini sampai di menit ini, ya, sampai di menit ini. Nah, ada 3 rahasia ini dan saya nggak tuliskan di kertas supaya Anda perhatikan saya betul-betul. Anda harus perhatikan saya betul-betul, ya. Ada 3 rahasia nih yang paling penting. Yang pertama, supaya Anda bisa mengalahkan algoritma YouTube adalah Anda, terutama ketika channel Anda masih kecil banget gitu ya, di bawah ratusan atau mungkin di bawah 1000, 2000, Anda harus sering melakukan hal pertama, komen di channel lain. Komen di channel yang terkenal, komen di channel yang menurut Anda niche-nya sama dengan Anda, tapi follower mereka besar. Follower mereka aktif dan bukan di tempat yang isinya adalah follower-follower yang minta sub for sub, komen dong, nanti saya komen balik, sub balik, dan lain sebagainya. Itu kurang efektif, kurang bagus. Coba cari channel yang isinya itu positif. Mereka-mereka yang nggak cuma tentang minta sub balik gitu ya. Komennya memang sesuatu yang bermanfaat apa yang mereka dapatkan dari video tersebut. Dari video di channel tersebut tentunya. Nah, kalau Anda sering melakukan komen, bisa jadi ya channel Anda akan mendapatkan impresi lebih banyak. Dilihat lebih banyak, lebih sering oleh orang-orang. Ketika dilihat lebih banyak, bisa jadi orang-orang akan datang ke channel Anda. Bisa jadi, ya. Atau mungkin karena komen Anda bagus, Anda kemudian dipin oleh yang punya channel, karena dia rasa itu bermanfaat dan bagus, Anda kemudian setiap kali ada orang datang dan lihat video tersebut, komen Anda muncul paling atas dan Anda kemudian lebih viral daripada situ, ya. Nah, coba perhatikan. Ini adalah poin yang penting banget dan menarik banget. Lalu, Anda perhatikan setiap kali ada komen yang masuk ke channel Anda harus di-reply, harus dijawab. Karena itu artinya melakukan interaksi di dalam video Anda dan YouTube suka banget. Anda langsung dapat rating lagi, rating lagi, rating lagi. Wah, rajin gitu katanya ya. Oke, good. Yang kedua adalah Anda harus punya list untuk share video Anda seluas mungkin, sebanyak mungkin ya. List untuk share video Anda seluas mungkin, sebanyak mungkin. Perhatikan baik-baik. Terutama dalam 24 jam pertama. Kenapa begitu? Karena dalam 24 jam pertama atau 2 jam pertama sebetulnya, YouTube itu sedang menganalisa video Anda. Ya, kalau Anda buka di YouTube Studio, Anda buka di handphone Anda atau di komputer Anda, sama aja. Dia akan menganalisa selama 24 jam pertama seperti apa performa dari video Anda. Oke, semoga Anda dapat gambarannya gitu. Karena ini penting banget. Kalau sampai Anda nggak dapat gambarannya, berarti Anda kurang sering untuk buka YouTube Studio Anda. Ya, buka. Download, install, ya. Terus Anda perhatikan, dalam 24 jam pertama Anda harus sebarkan video Anda itu seluas mungkin.
Kalau Anda pakai Facebook, saya udah bagikan juga di video yang lain tentang bagaimana caranya share langsung ke banyak grup sekaligus. Itu bisa. Atau kemudian Anda juga bagikan di grup WhatsApp Anda, grup Telegram Anda. Kalau Anda punya database email, share juga ke sana. Anda punya LinkedIn, punya Twitter, punya Pinterest, punya Instagram, dan lain sebagainya. Share juga ke sana, ya. Kenapa gitu? Karena ini penting banget. Jangan sampai orang-orang kemudian tidak melihat video Anda terutama dalam 24 jam pertama. Karena artinya video Anda berarti kurang bagus menurut YouTube. Nah, kalau kurang bagus, view-nya sedikit. Nah, itu jangan sampai terjadi, ya. Jadi perhatikan, list dari share Anda harus besar, ya. Lalu yang ketiga adalah terakhir, video Anda itu harus bisa ditemukan nanti setelah video Anda diposting pertama kali. Contohnya misalnya, kontennya ini harus evergreen. Ya, tentang apa nih? Bukan cuma tentang pandemi COVID-19. Bisa jadi di masa depan terjadi lagi COVID misalnya gitu ya. Flu yang lain nih. Ya, ternyata COVID naik lagi kasusnya. Misalnya, orang cari nih tentang COVID. Jadi hari ini Anda buat video tentang COVID, ternyata sekian tahun lagi baru naik lagi. Nah, itu contohnya. Tetapi model video seperti apa yang setiap hari ada orang yang cari, Pak? Misalnya tentang e-commerce, tentang handphone, tentang cara dapat duit dari internet, tentang anti-aging, tentang bagaimana cara supaya sehat, gym, dan lain sebagainya. Ya, itu ada topik-topik evergreen, tentang SEO, tentang monetize, dan lain sebagainya. Nah, itu topik evergreen yang orang suka. Orang suka dan mereka akan cari. Mereka ketik Kristu Teru monetize video. Cari dia. Kapanpun itu orang cari, orang buka. Kalau nggak percaya, Anda cek di Google. Apakah kata kunci yang biasanya Anda pakai muncul nggak? Contohnya begini, saya sering buka kata kunci nama saya, Kristu Teru. Muncul nggak Kristu Teru? Ternyata muncul. Nah, berarti ini bisa menjadi trigger ketika orang di satu waktu buka video saya. Ya. Terus karena YouTube melihat, wih banyak yang cari Kristu Teru, naik lagi nama saya. Nah, itu contohnya. Oke, jadi sekarang itu aja yang bisa saya bagikan kepada Anda. Ada banyak banget poin-poin penting yang sudah saya sharingkan kepada Anda. Kalau ada kurang jelas, Anda bisa tanyakan di komen. Dan apabila Anda suka dengan postingan ini, tolong bantu saya dengan komen bermanfaat. Ya, tolong bantu saya dengan komen bermanfaat. Dan Anda juga bisa bantu saya juga dengan subscribe dan share video ini ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Terutama untuk mereka-mereka yang saat ini sedang mulai membangun bisnis mereka, terutama lewat YouTube, tetapi mungkin yang nonton belum banyak. Oleh karena itu, semoga video ini bisa membantu meningkatkan view mereka, watch time mereka, dan siapa tahu bisa menambah income mereka dari AdSense misalnya. Ya, oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Kristu Teru. Bye-bye.